Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda tuliskan saja. Insya Allah ketika video ini ditonton orang, doa-doa Anda dilihat orang dan diaminkan, insya Allah doa Anda cepat dikabulkan sama Allah. Buat teman-teman saat ini yang sedang berjuang melunasi hutang, saya doakan semoga hutangnya cepat lunas. Dan percaya deh, pasti lunas. Setiap masalah itu pasti berlalu teman-teman semua. Yang terpenting kita bergerak, kemudian kita berjuang dengan gigih, semangat, dan jangan lupa libatkan Allah di setiap aktivitas apapun. Kita selesaikan masalah itu bersama Allah. Insya Allah Allah bimbing, Allah kasih petunjuk, dan dengan petunjuk Allah itu masalah kita selesai. Insya Allah teman-teman semuanya. Nah baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Gini teman-teman semuanya, kalau kamu ingin segera hutangmu cepat lunas, mudah syaratnya. Apa itu? Fokuslah pada perbaikan diri. Fokus pada perbaikan diri teman-teman semuanya. Pantaskan dirimu, tunjukkan ke Allah bahwa kamu pantas untuk menerima apa yang kamu minta selama ini. Kalau kamu ingin minta hutang dilunaskan, maka pantaskan dirimu. Bagaimana supaya Allah itu melunasin hutang? Caranya bagaimana? Tanda-tanda kita pantas bahwa hutang kita lunas bagaimana? Satu, jangan ngeluh. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, jangan protes. Yang keempat, jalanin saja. Nikmatin saja, ikutin saja alurnya. Yang penting tetap berdoa sama Allah, tetap yakin sama Allah, bergeraklah. Nah ini teman-teman semua, bergeraklah teman-teman semuanya. Bergerak untuk menjemput rezeki Allah, cari banyak peluang. Di internet banyak ya, bisa ikut dropship, kemudian jadi marketing affiliate, pokoknya banyak deh bisnis online itu Anda cari aja. Karena saya juga dulu begitu, bisnis internet, bisnis online, pokoknya saya pelajari, saya cari, pokoknya niatnya itu bergerak untuk melakukan ikhtiar dunia itu supaya pertolongan Allah datang. Lakukan. Anda jangan berpikir nggak punya modal, kemudian dari mana mulainya, jangan. Yang penting cari aja peluang. Kalau kita benar-benar gigih, berniat sungguh-sungguh untuk keluar dari jeratan hutang, ayo tunjukkan ke Allah bahwa kita yang benar-benar gigih berjuang. Kemudian terima masalahnya teman-teman. Terima saja dulu masalah Anda saat ini. Anda sedang susah, sedang banyak utang, dah terima segalanya. Ridholah dengan segala ketetapan Allah. Kemudian itu tadi, fokus perbaiki diri. Apa yang difokusin? Perbaiki ibadah. Sholat kita lihat, cek sholat kita. Kemudian perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak tahajud, banyak minta ampun sama Allah. Lakukan teman-teman semuanya. Lakukan. Nah kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah Anda jangan lagi sibuk fokus deh cari amalan-amalan. Jangan teman-teman semuanya. Kalau Anda selama ini sudah ada yang Anda amalkan, rutinkan saja teman-teman semuanya. Amalkan saja. Istiqomahkan, itu kuncinya. Kunci dari sebuah amalan itu adalah istiqomah, terus menerus. Tidak ada seseorang yang bisa menjamin ketika mengamalkan sholawat nanti akan dapat uang 1 miliar, akan dapat ATM terus. Nggak ada teman-teman semuanya. Kalaupun kita lihat di testimoni YouTube tuh mereka ngamalin sholawat, ATM terus sendiri, ya alhamdulillah, karena memang itu real keajaiban dari Allah. Tapi kita nggak bisa berharap harus sesuai seperti mereka, nggak bisa. Karena pertolongan Allah itu banyak teman-teman semuanya. Nah kalau Anda bisa meyakini bahwa insya Allah dengan sholawat itu ATM bisa terus, ya amalkan, lakukan. Tapi percaya deh teman-teman semuanya, bahwa tidak bisa kita memaksa semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Mungkin saat ini Anda melakukan mensolawatin ATM, berharap supaya hutang ATM itu terisi sendiri. Insya Allah bisa dikasih sama Allah. Apa yang nggak bisa dikasih sama Allah? Tapi bisa jadi jalannya berbeda, nggak harus sesuai apa yang kita pikirkan. ATM terisi sendiri, kita pun sibuk cek-cek ATM. Nggak seperti itu teman-teman semuanya. Nah tugas kita itu hanya berdoa, berikhtiar, meminta kepada Allah, berbaik sangka sama Allah, kemudian kita berikhtiar, bergerak, menjemput rezeki Allah. Hanya itu. Tapi yang paling penting teman-teman semuanya, nah ini sesuai pengalaman saya, yang paling penting itu adalah gali potensi diri, jangan berdiam diri. Tetap beriadah secara totalitas, ibadah dijaga, usahakan 5 waktu, sesibuk apapun gitu waktunya. Sholat tinggalkan semuanya, kerjakan sholat. Kalaupun memang waktunya nggak bisa karena memang kesibukan, bos kita, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semuanya itu jangan tinggalin sholat. Tapi kalau memang kesibukan kita nggak ada, upayakan di awal waktu. Kemudian dalam kegiatan, dalam bekerja, aktivitas banyak mengingat Allah, banyak bersolawat, banyak beristighfar. Pokoknya zikir-zikir yang selama ini sudah Anda amalkan, sudah Anda istiqomahkan, amalkan terus teman-teman semuanya. Amalkan. Saya yakin teman-teman yang menonton video ini, yang sudah mensubscribe channel ini, saya yakin
pasti sering melihat testimoni di YouTube tentang amalan-amalan. Saya yakin pasti Anda sudah mengamalkan itu. Udah amalkan aja teman-teman semuanya. Amalkan saja. Fokus perbaiki diri, perbaiki ibadah, tata amalan, tata pikiran, tata hati, bagaimana jauhi maksiat, bagaimana hati kita ini benar-benar yakin ke Allah, semangat sama Allah, dan sudah tutup mulut, jaga pikiran, jaga hati, fokus ke Allah. Fokus ke Allah. Yakin ke Allah bahwa insya Allah hutang pasti lunas. Anda harus punya semangat yang kuat, mental pejuang gitu. Jangan nyerah. Kenapa saya katakan demikian? Karena berkali-kali saya sampaikan bahwa Allah nggak mungkin kasih masalah di luar batas kemampuan kita. Itu nggak mungkin teman-teman semuanya. Allah sudah ukur. Tinggal bagaimana kita menyikapi masalah. Bisa jadi masalah itu dihadirkan sama Allah. Kesulitan itu dihadirkan sama Allah. Bisa jadi Allah itu ingin membuat diri kita itu supaya menggali potensi yang ada dalam diri kita ini keluar. Bisa jadi itu hikmahnya. Jadi banyak hikmah yang akan kita dapatkan dibalik dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Cuma kadang-kadang kita berpikiran negatif dulu, ya Allah kapan sih ini selesai, ya Allah harus gimana sih. Padahal sebenarnya kalau kita mau benar-benar bergerak dan yakin dengan diri kita, apalagi kita perkuat dengan banyak mengingat Allah, beribadah, saya yakin pasti kita keluar dari jeratan masalah itu. Dan yang paling penting itu teman-teman semuanya harus diingat bahwa di dunia ini semua orang itu hidupnya tidak baik-baik saja, pasti ada masalah. Semua manusia itu pasti punya masalah. Masalahnya itu berbeda-beda. Mungkin saat ini Anda dihadapkan dengan masalah hutang, dikejar-kejar hutang. Saya juga punya masalah. Guru saya, semuanya punya masalah. Jadi semua manusia itu di dunia punya masalah. Nah, yang membedakan itu adalah bagaimana kita menyikapi masalah itu. Kalau kita melibatkan Allah, kita paham bahwa masalah ini datang dari Allah, tujuannya untuk menguji kita, ngelatih kesabaran kita, dan dibalik masalah itu ada pahala. Ya kita pasti kita kuat, insya Allah ini pasti kebaikan, dan insya Allah ini pasti sementara. Insya Allah pasti sementara. Insya Allah pasti sementara. Insya Allah pasti sementara. Pasti kita berkata seperti itu. Tapi kalau Anda selalu ngeluh, kemudian Anda tuh fokusnya pada masalah, Anda nggak berusaha mencoba untuk mengalihkan fokus Anda. Tidak lagi fokus pada masalah, tapi fokus bagaimana Anda berjuang untuk keluar dari masalah itu. Fokus tetap bersyukur, walaupun banyak masalah tetap bersyukur. Kemudian Anda riadonya yang sungguh-sungguh. Kemudian selelah, secapek apapun Anda tetap berjuang. Itu kalau Anda lakukan, saya yakin teman-teman semuanya, jalan itu pasti dibuka sama Allah. Yang terpenting itu tunjukkan ke Allah bahwa kita ini kuat, bahwa kita ini mampu, bahwa kita ini bisa dan layak untuk menerima apa yang kita minta. Itu teman-teman semuanya. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, kalau ingin cepat hutang lunas itu, saya katakan tadi ya, fokus perbaiki diri. Solusi itu di dalam diri, bukan di luar. Insya Allah kalau kita fokus perbaiki diri, nanti Allah yang menggerakkan alam semesta ini untuk membantu kita, menolong kita. Dari manapun, cara Allah itu sangat banyak. Bisa dari teman, bisa dari pokoknya banyak hal deh teman-teman semuanya. Allah itu maha kuasa, Allah itu bisa merubah segalanya, apalagi cuma merubah hidup kita. Yang terpenting itu kita punya mental pejuang, mental the winner gitu ya, pemenang. Walaupun saat ini kita lagi banyak utang, tapi kita punya mimpi, punya keinginan. Gak apa-apa ya Allah, hari ini hamba banyak utang. Insya Allah 1 tahun, 2 tahun ke depan saya jadi banyak uang. Saya punya mobil, punya rumah, bisa umroh, bisa membuat rumah tahfiz dan lain sebagainya. Harus begitu. Ya, masalah itu kalau terus-terusan kita pikirkan, maka yang terjadi kita akan murung, akan ngeluh, akan putus asa. Tapi kalau kita munculkan semangat kita, keyakinan kita, percaya deh teman-teman semuanya, pasti Allah buka jalan. Nah, yang terpenting itu, saya katakan sekali lagi teman-teman semuanya, jangan terlalu fokus untuk sibuk mencari amalan. Ya, boleh-boleh saya katakan, saya nggak melarang kalau Anda itu cari amalan, belajar ke guru-guru itu bagus, justru sangat bagus, mendalamin keilmuan bagus. Tapi yang terpenting itu adalah Anda mengistiqomahkan amalan itu. Amalan yang sudah Anda kerjakan, rutinkan saja. Amalkan saja teman-teman semuanya. Amalkan. Percaya deh teman-teman saya, insya Allah kalau kita istiqomah, pasti hasil itu akan kita rasakan. Perubahan kehidupan itu yang dari sulit jadi mudah, insya Allah pasti. Yang penting kita libatin Allah. Kita nggak nyerah, kita nggak putus asa, terus berjuang, terus berdoa, terus yakin sama Allah. Apapun yang kondisi kita, bagaimanapun masalah yang kita hadapin itu, tapi kita tetap yakin ke Allah, percaya deh, pasti Allah tolong teman-teman semua. Pasti Allah tolong. Yang terpenting
kita tetap yakin, tetap baik sangka, nggak kenal putus asa, terus berdoa sama Allah, terus perbaiki diri, terus perbaiki hati, perbaiki pikiran, terus kembangkan potensi. Saya yakin satu saat nanti Anda menangis bukan karena ujian dan cobaan, tapi Anda menangis karena hajat-hajat Anda, doa-doa Anda, termasuk hutang Anda dilunaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.